Hai, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading. Ini reading untuk couples ya, dari tanggal 15 sampai 31 Maret 2019. Ini untuk Cancer. Ya, ini general reading, tidak resonate untuk semua. General reading bacaan umum, tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok atau sesuai untuk semua. Cancer couples ya, Cancer couples ada Sun, Moon, Rising, and Venus. So, ini tidak selalu resonate untuk semua Cancer ya. Kalau nonton general reading ini harus objektif ya, tidak bisa kita egois ya. Kalau tidak sesuai dengan kita, kalau misalnya kamu Cancer, kamu nonton ini dan ini tidak sesuai dengan kamu, ya ini berarti bukan energi kamu. Dan juga bisa vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik, bisa kena di kamu, energinya bisa kena ke pasangan kamu ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, Cakra Wisdom, Malaikat Cinta, Lenormand deck, Clarify Energy, dan Bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Kita mulai. Hai Cancer, apa kabar? Cancer. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Kamu bisa connecting dengan sesama Cancer. Ada Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Ya, energi yang cukup kencang adalah Leo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Saya melihat di sini cukup kuat. Ada satu kekuatan dalam diri kamu untuk berusaha melakukan satu tindakan nyata ya. Di sini ada jumping the gun, cukup terobsesi ya. Jadi gerakannya ini cukup ada satu keinginan membuat satu perubahan, terutama dalam satu tindakan ini cukup punya power di sini, berapi-api ya, cukup meledak-ledak di sini, berambisi untuk melakukan sesuatu. Saya cenderung melihat di sini ingin mulai komunikasi, ingin mulai bertemu. Beberapa ini mungkin dalam masa jeda yang sudah cukup lama, dan mungkin ini perpisahan atau masa jeda akibat perbedaan baik secara materi ataupun secara keyakinan di sini. Beberapa juga karena masalah tripartite relation, ingin sekali mengakhiri masa di mana hatinya terluka. Beberapa di antara Cancer ini mungkin punya rasa, jadi dia merasakan seperti ini, dan ini rasa ketakutan ya. Saya cukup lihat di sini dia menunggu cukup lama, kemudian dia berhasil mempunyai banyak pilihan, tapi di sini dia masih stuck dengan seseorang ini yang dalam masa jeda bersamanya. Saya melihat ada rasa ketakutan. Ini panik ya. Jika kamu Cancer yang menggorok hubungan, ini saya melihat kamu panik. Sepertinya energi dari dia yang connecting dengan kamu atau pasangan kamu ini sudah tidak menempel lagi di kamu, sehingga kamu tidak bisa merasakan bonding di antara kalian. Ya, kalau kita berpisah dari seseorang yang kita cintai, mungkin kita masih bisa merasakan pasangan kita atau energi mereka dalam intuisi kita. Tapi ketika ini perpisahan sudah cukup terlalu lama, sudah terlanjur jauh, maka saya melihat di sini kamu mulai takut. Bagaimana nanti kalau mereka ternyata berhasil dari situasi, keluar dari perasaan cinta mereka untuk saya? Bagaimana nanti kalau ternyata saya datang terlambat dan mereka sudah menemukan cinta baru? Kalau kamu yang menggorok hubungan, kamu ingin buru-buru, cepat-cepat
kembali untuk bilang kalau kamu minta maaf dan ingin kembali bersama. Jika kamu Cancer yang ditinggalkan atau digorok hubungannya, saya melihat di sini kamu akan defensif ketika mereka kembali dengan kamu. Ya, walaupun masih ada perasaan cinta. Cukup kuat saya melihat di sini Cancer yang menggorok hubungan. Beberapa ini hubungannya nih, di sini ada the beer ya, the beer ini tentang satu kemapanan hubungan ya yang dijalin itu. Ketika dia memulai hubungan itu dia melihat jangka panjang. Jadi dia tidak melihat hubungan itu hanya dengan happy atau spending time together, bukan itu. Yang dia cari adalah partner hidup. Dia lihat ke depannya. Ya, saya melihat di sini itu yang kamu inginkan. Ya, ini antara bulan Desember ke Januari masuk Februari awal. Ya, di Februari tengah ke ke Maret ini ada rasa ketakutan ya, paranoid berlebihan. Bagaimana? Mereka cinta bilang kamu terlalu fokus pada isu di hubungan kamu, mungkin kamu bisa pergi berlibur dan merilekskan diri. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos, Libra, Gemini, Aquarius. Saya melihat di sini yang kencang adalah energi Libra dan Cancer, Pisces, Scorpio. Pada akhirnya ini beberapa berhasil bertemu, ada heart to heart conversation. Ya, ada pertemuan. Yang punya energi divine feminine ini pada akhirnya membalas komunikasi yang kamu lakukan. Jika kamu Cancer yang punya energi divine masculine, saya melihat cukup kencang. Ini hubungan berakhir mungkin karena kamu yang menggorok hubungan, tapi ini bisa vice versa. Saya melihat di sini ada pertemuan, ada komunikasi. Mungkin selama ini yang punya energi divine feminine cukup menutup diri, tapi ini dia membalas. Sepertinya ada terjadi manifest hubungan. Ya, saya melihat energi divine feminine ini cukup merasa bingung. Jadi dia bingungnya seperti ini. Ini yang punya energi divine feminine. Dia yang menggorok hubungan, kenapa sekarang dia tiba-tiba datang? Dia yang pergi meninggalkan saya, kenapa dia datang mulai? Ini apa modusnya apa ini? Karena yang diketahui oleh energi divine feminine ini, dia berusaha untuk memberikan hubungan yang lebih menetap. Di sini ada homes ya, dia ingin ketika dia bersama dengan yang punya energi divine masculine ini, dia inginnya hubungan yang lebih menetap. Tapi ternyata di masa lalu ini yang punya energi divine masculine, saya melihat lebih condong kepada yang punya energi divine masculine yang menggorok hubungan, karena dia belum siap untuk menetap ya. Tapi ini bisa vice versa, bisa yang melakukan adalah yang punya energi divine feminine. Tapi saya melihat di sini energi divine feminine cukup bingung. Pernah digorok hubungan oleh yang punya energi divine masculine, kemudian diblokir, kemudian dia datang untuk mulai heart to heart conversation. Pernah juga melakukan komunikasi, tapi cukup di sini cukup on fire karena saling menusuk menikam dengan kata-kata, kemudian dia hilang di telan bumi. Ini yang punya energi divine masculine. So ini yang merasa bingung ya. Energi divine feminine ini merasa bingung. Yang memutuskan hubungan energi divine masculine, yang memblokir ataupun yang menjaga jarak kemudian hilang di telan bumi adalah yang punya energi divine masculine. Tiba-tiba dia muncul kembali. Ini bingung yang punya energi divine feminine, tapi kamu yang punya energi divine feminine di sini
yang harus kamu tahu, mereka sangat mencintai kamu. Saya melihat kamu cukup bahagia. Kenapa mereka sudah menggorok hubungan, memblokir, kemudian menghilang di telan bumi, kemudian mereka kembali. Apa yang membuat mereka kembali? Pertama, karena mereka mencintai kamu. Yang kedua, karena kamu punya family materials, mothers and fathers figures. Selama berpisah, kalian tidak berkomunikasi. Selama itulah dia memikirkan kamu. Ya. So ada heart to heart conversation, malaikat cinta di sini bilang, dan ada the homes. So ada pertemuan dua pribadi yang saling mencintai. Ya. Kita lihat energi di masa depan. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, ya, Leo, Sagittarius. Ini tadi sudah. Ya, energi cukup kencang dari Gemini, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Capricorn juga di sini, Taurus and Virgo. Tapi yang kencang adalah Sagittarius, Gemini, Cancer, Pisces, Libra, Scorpio, Gemini, Aquarius, ya. Ini yang paling kencang. Air sign, fire sign, dan water sign. Saya melihat di sini yang punya energi divine masculine, ya. Ini cukup kencang, ya, makanya saya lebih melihat di sini energi yang punya energi divine masculine. Ini dia yang meninggalkan hubungan, dia yang on off masuk keluar hubungan. Kemudian di masa depan ini dia masih melakukan itu, tapi pada akhirnya dia berpikir lagi. Yang punya energi divine masculine berpikir lagi, kalau saya seperti ini terus, saya akan menghabiskan waktu hidup saya dengan sia-sia. Di sini ada the tower moment. Ada kehendak dari sang pencipta pada akhirnya memisahkan energi divine masculine dan divine feminine. Nah, di saat perpisahan itu, jadi di sini ada pertemuan. Saya melihat di masa depan ini sepertinya ada jarak lagi hubungan. Ada satu transformasi yang dilakukan oleh energi divine masculine. Ya. Dia berpikir kalau dia cenderung masuk keluar dalam hubungan, ini akan menghabiskan waktu dia, waktu hidup dia, dan ini sangat sia-sia. Dan ini membuat dia overthinking. Dia berharap sekali bisa lebih menjadi pribadi yang mau bekerja keras untuk hubungan, terutama memulai komunikasi di awal dengan yang punya energi divine feminine. Ya, sekali lagi saya bilang, kamu yang punya energi divine feminine, kamu harus tahu dia yang punya energi divine masculine ini sangat mencintai kamu. Ya, kalau dia tidak mencintai kamu, dia tidak akan tiap hari overthinking. Kadang dia sulit tidur, ya, karena dia memikirkan kamu lagi dan lagi. So dia memainkan peran King of Wands dan King of Swords. Dia tidak hanya bicara, tapi apa yang dia ucapkan itu berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Ini konsistensi yang baik. Saya melihat karena ada hasrat yang cukup kuat untuk punya permanent relation. Beberapa ini yang punya energi divine masculine ini usianya sudah 35 tahun ke atas. So inilah masa kritis di mana dia merasa ketakutan ketika dia nanti akan mencapai usia yang lebih tua, dia sendirian. Ini yang membuat dia cenderung akan kembali pada cinta masa lalunya, ya. Ini terutama yang punya energi divine masculine, Cancer. Malaikat cinta di sini bilang ada passion, ada hasrat yang cukup kuat untuk punya permanent relation. Kalau yang sudah punya permanent relation, ketika dia sering masuk keluar hubungan, terlihat dia tidak bertanggung jawab, terlihat dia sangat petualang. Ini di masa depan dia mulai terbuka pikirannya. Dia mulai sadar dengan apa yang sudah pernah dia lakukan dan itu keliru. Ada proses pendewasaan. Di sini ada the tower moment dan the death. So ada transformasi. Yang tadinya mungkin cukup petualang,
maka di masa depan ini cukup stabil. Karena dia berpikir keras tentang hari tuanya nanti, dia tidak mau sendiri. Terutama kalau connecting ini dengan Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kita lihat di sini ada insecurity. Ini tentang hubungan pernah gagal. Mungkin sebelum dia bertemu dengan yang punya energi divine feminine ini, dia sebelumnya cenderung sering gagal dalam hubungan. So dia merasa tidak, atau dia pernah menggorok hubungan. So ketika dia kembali, dia merasa tidak begitu percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia bisa berhasil kembali memperjuangkan hubungan. Cakra Wisdom bilang yakin dan percaya, tidak perlu fokus pada kegagalan. Di sini ada abundance, ada masalah atau isu keuangan, materi, ekonomi, finansial, koin-koin di sini kurang merasa percaya diri dengan kemampuan finansialnya. Ya, mungkin di sini yang punya energi divine feminine cukup bekerja keras dan cukup punya power dengan finansialnya, itu yang membuat dia tidak percaya dengan dirinya sendiri ya, yang punya energi divine maskulin. Ini ada rasa bersalah. Di masa depan dia akan berjuang kembali dalam ucapan dan tindakan, dia akan perjuangkan kembali. Ini yang punya energi divine maskulin akan berjuang untuk mendapatkan kembali cinta dari energi divine feminine. Ya, merasa bersalah pernah menggorok hubungan. Dan di sini ada unrequited love. Dan di sini ada insecurity. So mungkin ini tentang divine feminine yang selama ini sulit diajak komunikasi karena memang dia merasa dia ditinggalkan, dia merasa bingung apa sebenarnya yang diinginkan oleh divine masculine, kenapa dia cenderung tidak serius, tidak menetap dan tidak bertanggung jawab. Nah di sini makanya dia menolak ini. Ketika makanya kamu yang punya energi divine masculine merasa tidak dicintai, di sini ada the way, ada dua pilihan. Salah satu tidak peduli, dan di sini ada satu upaya untuk berjuang. Oke, Cancer, itu dari saya. Terima kasih.